dan mau tertidur. Tapi saya tekankan kepada teman-teman ketika mau masuk ke alpha step, jaga kesadarannya. Jaga kesadarannya, karena di wilayah alpha kalau memang di awal-awal itu teman-teman pasti akan tertidur ketika belum mampu menjaga kesadarannya. Makanya kemarin di step yang ketiga, bagaimana menyadari pola alpha step, yaitu menyadari 3 titik yang bisa diamati, yang harus diamati teman-teman ketika membangun jembatan sensorik alpha. Ketika teman-teman sudah bilang semuanya, saya merasa ngantuk sekali, saya merasa pengen tidur, saya berhentikan karena teman-teman, saya takutnya sesi sebelum selesai sudah tidur semua. Banyak yang seperti itu memangnya. Iya, benar sekali. Dia merasakan menemukan, oh ini aku yang sebenarnya gitu. Dan ketika dia stay di situ kan bener-bener pure nyaman, damai gitu. Nyaman sekali. Efeknya kan ketika kemudian sampai di alpha masuk beta, ya bisa tertidur. Iya. Mas, tadi kan kita dituntut untuk menerima kemenangan, kekalahan, kegagalan, sesuatu yang menurut diri kita positif atau negatif, semuanya harus diterima, disadari gitu kan. Iya. Nah, yang susah tuh Mas, kalau misalnya kita itu nggak suka sama orang gitu ya. Iya. Karena ke-trigger apa lah ya, kasus apa misalnya gitu ya. Dan orang itu kemudian meraih kebahagiaan gitu. Kita tuh disuruh ikut bahagia tuh susah banget gitu ya Mas ya. Tapi kalau dia menderita, kita tuh seneng gitu. Nah, ini kan jauh banget dari value-value yang diajarkan dengan teknik Sedona Method itu, bahwa meskipun itu orang yang nggak kita sukai, ketika dia menang kita ikut merasakan kemenangan itu, bahagia, kita ikut merasakan kebahagiaan itu. Bahkan ajaran puncak agama pun juga welas asih. Welas asih, benar sekali. Bagaimana tentang hal ini, Mas Ferry? Iya, baik. Iya, jadi begini. Ketika kita itu masih berada di wilayah kesadaran yang seperti itu, kita akan kembali di bawah garis. Karena perasaan-perasaan itu sebenarnya hanya didominasi atau dimotivasi oleh keinginan dasar, yaitu keinginan dasar untuk mendapatkan persetujuan, pengakuan, dan keinginan dasar untuk merubah. Dan hal ini ketika terus timbul di dalam diri kita dan muncul terus menjadi sebuah lintah energi, maka kita akan semakin mandek di bawah garis. Ketika kita mandek di bawah garis, maka wilayah kesadaran kita pun akan turun dan kita keluar dari sistem rahmatnya. Yang tadi saya ceritakan di awal, bahwa Tuhan itu punya sistem rahmatnya yang dipancarkan kepada kita 24 jam, tidak pernah diputuskan sama sekali selama hidup kita. Tinggal kita memilih berada di sistem rahmatnya atau kita keluar dari sistem rahmatnya. Ketika kita kembali di atas garis, berarti kita siap melepaskan keinginan-keinginan dasar tadi. Memang di awal terlihat sangat susah, tapi ternyata setelah kita lepaskan, kita akan mendapatkan sesuatu hal yang baru, yaitu perasaan, menurut saya itu perasaan yang amazing. Ketika kita bisa menyayangi, mengasihi, atau memberikan cinta kepada orang yang kita musuhi atau kita benci, maka hal itu akan membuka lapisan-lapisan yang selama ini menutup kesadaran kita dan menutup jalan rezeki kita. Dan mungkin teman-teman nanti bisa mencobanya. Sekali tempo coba kirim pulsa atau mungkin kirim hadiah makanan kepada orang yang kita benci. Pasti teman-teman akan mendapatkan rezeki tak terduga yang benar-benar luar biasa. Nah, betul. Selama ini kita mungkin mandek pada suatu kondisi, yaitu namanya kondisi dibenci. Kirim aja, teman-teman kirim aja pulsa 5.000 ke nomor handphonenya tadi, dan itu menunjukkan bahwa kita kembali menyayangi atau rilis atau sudah selesai dengan dia. Maka akan dibukakan pintu rezeki dari semua arah.
Itu banyak sekali pengalaman dari teman-teman Sudah yang terbukti ya, Mas? sudah terbukti. Dan itu terbukti. Teman-teman itu kan ada yang gengsi, Iya. yang nggak mau mengucapkan, tidak mau minta maaf atau tidak mau memaafkan secara langsung di depannya ya. Pasti kan gengsi. Itu kirim aja pulsa atau kirim pakai pesan makanan itu dikirim ke tempat orangnya tanpa pengetahuannya. Kita nggak usah memberitahu dan lihat hasilnya. Itu dipraktekkan teman-teman di Sedona Method juga. Dan banyak sekali hal-hal yang di luar dugaan yang datang pada kita. Mungkin teman-teman punya proyek, mungkin teman-teman punya tujuan hajat tertentu yang selama ini belum terkabul. Teman-teman coba cek apakah ada hal-hal yang selama ini masih ada rasa benci seperti itu, masih ada. Ketika masih ada, coba kirim aja pulsa 5.000 atau 10.000 atau makanan. Coba, pasti nanti teman-teman akan mendapatkan sebuah kejutan yang istimewa. Rezeki dari arah yang nggak diduga-duga gitu. Nggak diduga-duga, benar sekali. Tapi menariknya yang disampaikan sama Coach Fairy, teman-teman. Iya. Ketika kita kemudian memberikan hadiah sama seseorang gitu, kita tidak perlu ngasih tahu gitu. Tidak perlu ngasih tahu. Itu menarik tuh. Tidak perlu ngasih tahu gitu, karena aku juga mulai pelan-pelan praktik sih ya, Mas ya. Misal kalau kita tinggal di kampung, di desa itu kalau ada orang punya hajatan gitu, Mas. Biasanya kan kita buuh gitu ya. Iya, buuh ya. Nah, itu kan amplop ditulisi gitu, Mas. Namanya siapa gitu ya. Seolah-olah kita tuh mengharapkan balasan gitu. Iya, benar. Aku nanti gitu kan ya. Dan aku sama beberapa circle gitu mulai sadar, nggak perlu deh kayak tulisan-tulisan kayak gini gitu. Tapi memang itu semakin value-nya semakin tinggi ketika kemudian orang nggak tahu itu yang ngasih kita gitu ya, Mas ya. Sangat tinggi, Mas, sangat tinggi. Karena alam semesta akan mencatat secara detail apa yang kita keluarkan dan apa yang kita terima. Sekecil apapun yang kita keluarkan, alam semesta akan memberikan reward yang lebih besar. Itu pasti. Dan alam semesta dan seisinya yang berada dalam sistemnya, sistem Tuhan, sistemnya Allah, itu maka itu akan ini ya, membuat kita menjadi lebih mudah dalam mendapatkan apapun keinginan kita ketika kita mau, yaitu tadi memberikan hadiah tanpa kita menunjukkan bahwa kita memberikannya pada mereka. Atau mungkin kalau misalnya masih terlalu gimana ya, masih nggak enak atau apa gitu, mungkin bisa dimulai dari ya udah deh, kita doakan dia aja dulu gitu. Gitu yang paling simpel itu kirim pulsa 5.000 itu, Mbak. Itu keren banget loh itu. Itu enggak. Itu banyak teman-teman yang kemarin dapat berbagai macam kemudahan. Itu sebenarnya hanya tanda bahwa kita rilis dan selesai pada perasaan tadi. Sebenarnya kan emosi atau berbagai macam perasaan negatif yang ada di dalam diri kita itu kan hanya sebuah sistem kimia yang terjadi dalam diri kita. Ketika rasanya nggak nyaman, berarti sistem otak memproduksi hormon-hormon yang tidak nyaman yang kita rasakan, sehingga timbullah rasa negatif. Ketika kimia yang diproduksi itu kimia yang membuat kita merasa nyaman, itu juga akan menimbulkan rasa yang positif. Sebenarnya selesai di situ. Ketika kita yang selama ini yang membuat hal itu merasa menjadi berat, itu ketika kita memaknainya. Ketika kita memaknainya dengan tidak tepat, maka energi atau persepsi itu akan terus berada di dalam diri kita dan membuat kita semakin merasa nggak nyaman atau di bawah garis. Dengan teknik ini, teman-teman diajarkan bagaimana melepas makna yang tidak tepat tadi, rasa yang tidak tepat tadi. Kita kembali kepada rasa yang sesungguhnya, yaitu rasa sukacita atau rasa bahagia, seperti itu. Karena secara esensial sebenarnya memang kita adalah sukacita itu sendiri gitu. Benar sekali, Mas. Kita adalah cinta itu sendiri. Iya, benar sekali. Dan kita terhubung satu sama yang lain. Berarti ketika kita menyakiti seseorang, sama dengan kita menyakiti atau meracuni diri kita sendiri gitu. Benar ya, Mas? benar sekali. Nah, ini nih pelajaran yang sangat penting. Mudah-mudahan
diobrolinya mudah, dilakukannya juga mudah gitu ya. Amin. Kalau Mas Ferry kan hanya 5.000 gitu aja ya kira-kira ya. Itu untuk praktiknya praktek aja, kita kirim pulsa aja. Itu kan nggak susah, kita pencet 5.000 dan rilis, kita selesai di situ. Selesai makna kita, makna yang kurang tepat tadi akan berubah menjadi makna yang lebih tepat lagi, sehingga kita akan terbebaskan seperti itu. Oke. Iya. Wah, keren banget kalau misalnya secara pikiran, secara perasaan, secara emosi, kita itu udah tidak menyimpan kebencian kepada siapapun gitu ya Mas ya. Karena secara substansial sebenarnya cinta itu adalah kebencian yang tidak terawat dengan baik gitu. Apa tuh namanya? Kebencian yang tidak terawat dengan baik itu kemudian ketika kita sudah berada pada posisi diri kita sebenarnya yang seperti ini gitu, itu semuanya harusnya udah lebur gitu ya Mas ya. Iya, biasanya sudah terleburkan. Oke. Ini keren banget teman-teman. Kita waktunya praktek dan Mas Ferry tentu udah banyak sekali ya testimoni ketika justru kita ngasih sesuatu kepada orang yang kita benci, kita dapat banyak keajaiban gitu kira-kira. Benar sekali Mas, benar sekali. Ya, ini mantap banget ya teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa praktik gitu ya, tidak hanya mentah di tataran wacana aja gitu ya, tapi benar-benar bisa praktik gitu. Nah, aku kembali ke pertanyaan sahabat-sahabat di Telegram Mas Ferry. Iya, baik. Tolong diberi penjelasan Mas, di Sedona ini kan keinginan justru dilepaskan. Benar sekali. Lebih powerful mana antara dilepaskan dan diperjuangkan gitu? Baik, baik, pertanyaan yang keren sekali. Jadi keinginan itu adalah suatu bentuk rasa yang muncul di dalam diri kita, yaitu yang paling membuat kita nggak nyaman, karena itu adalah rasa kurang sebenarnya. Jadi keinginan sebenarnya adalah rasa kurang. Ketika kita menginginkan itu bagus, tapi ketika kita sangat menginginkan dan ingin memperjuangkannya, berarti rasa kurang tadi sangat besar sekali di dalam diri kita. Bagaimana kita melompati hal itu? Berarti kita menerima keinginan tadi. Jadi keinginan tadi itu didasari oleh keinginan dasar apa? Ketika kita ingin kaya, apakah kita ingin jadi kaya ini didasari keinginan apa? Keinginan mendapatkan persetujuan, keinginan mendapatkan kendali, keinginan mendapatkan pengakuan, rasa aman, atau keinginan untuk merubah. Ketika kita menyadari bahwa ternyata itu adalah keinginan untuk mendapatkan pengakuan, berarti selama ini kita tidak mendapatkan pengakuan sebelum kita mendapatkan keinginan itu. Kita lepaskan keinginan dasarnya, maka keinginan tadi akan menjadi netralitas dan dia akan naik levelnya ke terbebaskan. Keinginan tadi akan naik levelnya ke terbebaskan, sehingga kita juga akan naik di wilayah terbebaskan, maka vibrasi dan getarannya akan selaras dengan kita. Maka alam semesta yang tahu keinginan kita untuk menjadi kaya ini memang benar kita butuhkan, maka alam semesta dengan segala macam kecerdasannya akan mewujudkannya pada kita dengan cara yang paling mudah. Kita tinggal melakukan proses melepas keinginan untuk mengendalikannya terwujud. Kita kembali lepaskan keinginan untuk mengendalikannya terwujud. Kalau kita ditanya oleh pikiran kita kan selalu memunculkan berbagai macam ilusi. Kapan, caranya bagaimana, harus seperti apa. Lepaskan itu dulu. Ketika kita melepaskan keinginan untuk mengendalikan tadi, maka kita akan kembali ke state yang sebenarnya, di mana kita akan kembali sadar bahwa kita akan mengakses kecerdasan yang lebih tinggi lagi, kecerdasan yang lebih tinggi lagi, sehingga akan muncul berbagai macam solusi atau problem solving atau inspirasi yang datang bertubi-tubi tanpa kita
Iya, tanpa kita upayakan seperti Iya, itu. iya, Dan iya. itu dan kita akan menjalaninya untuk mendapatkan keinginan tadi, ingin kaya tadi itu dengan cara yang mudah. Coba teman-teman nanti praktekkan, banyak sekali kemudahan-kemudahan yang akan kita dapatkan. Iya, iya. Iya, iya. Jadi yang diajarkan di Sedona Method itu sebenarnya adalah awareness mind, bukan think mind gitu Iya, kira-kira. benar sekali. Kalau di think mind itu kan masih ego gitu ya. Iya. Effort masih digandengi sama kemerungsung, kekhawatiran, ketakutan, trauma. Bisa nggak ya? Kalau sekarang mah belum bisa dan seterusnya gitu ya. Iya. Tapi di posisi awareness mind kita udah, kalau bahasanya Mas Aji Santoso, Iya. langit tidak akan pernah terpengaruh kepada awan, begitu pula kesadaran kepada pikiran gitu kan kira-kira Benar ya. sekali, benar Nah, sekali, itu benar sekali. stay of awareness gitu Iya, ya, Mas benar sekali. Ferry ya. Iya. Aduh, yuk teman-teman praktek ya, Oke. bahwa sekali lagi kebencian adalah cinta yang tidak terawat dengan baik. Mulai sekarang kita mencoba untuk mencintai siapapun karena kamu adalah aku yang lain gitu ya, kira-kira ya Mas Ferry. Mencintai ya. tanpa syarat apapun. Ya, mencintai tanpa syarat apapun. Iya. Dan Mas Ferry ngomong seperti ini, vibes-nya benar-benar terasa karena udah ngebuktikan gitu, circle-nya, kliennya gitu udah memberikan banyak testimoni gitu ya Mas ya. Insya Allah, siap. Oke, teman-teman, sebelum kita nanti lanjut praktek rilis lagi, Baik. ini ada yang tanya lagi Mas, biasanya apa sih Mas yang didapatkan teman-teman jika sudah ikut kelas itu? Jadi mungkin dia pengen tahu before afternya gitu ya, Oh, baik, Mas baik. Ferry. Iya. Kan Mas Ferry ini kan kalau bikin kelas kan agak ngawur gitu ya, quote and quote gitu ya. Karena biasanya Zoom itu kan hanya sekali Mas. Iya, iya. Ini Zoom-nya sampai 8 kali dan itu kan butuh sekitar 2 bulan ya kurang lebih Iya. ngeklirin, belum lagi nanti merawat di WA group Iya. ketika banyak japri dan seterusnya gitu ya. Itu tuh gimana Iya, baik. before after-nya Iya. Mas? Iya, jadi teman-teman sebelum ikut kelas itu sebenarnya dulu saya praktekkan sendiri, Mas. Oke, Jadi oke. sebelum ikut kelas biasanya sebelumnya kan biasanya kita susah untuk mengendalikan perasaan atau emosi kita, Iya. terutama emosi negatif. Yang setelah kita ikut kelas, kita akan sangat mudah sekali dalam melepaskan emosi kita dengan mungkin kita duduk santai seperti ini sambil saya ngobrol dengan Mas Hendra, kita akan bisa melakukan proses pelepasan karena kita bisa melakukannya dalam hati kita. Selanjutnya, teman-teman juga akan diajari bagaimana mengelola gelombang otak tadi dengan cara yang mudah. Ketika teman-teman menguasai teknik alpha step tadi, ketika skill sudah mulai bisa dan mahir menggunakan alat alpha step tadi, maka masuk ke dalam like alpha itu tidak butuh lama, mungkin 1 menit. 1 menit kita masuk ke alpha. Teman-teman kemarin yang sudah belajar di Zoom di awal-awal sudah sangat bisa. Bahkan dari saya mengajar mulai jam 8:15 teman-teman 8:30 sudah merasa sangat ngantuk semua dan mau tertidur. Tapi saya tekankan kepada teman-teman ketika mau masuk ke alpha step, jaga kesadarannya. Jaga kesadarannya karena di wilayah alpha kalau memang di awal-awal itu teman-teman pasti akan tertidur ketika belum mampu menjaga kesadarannya. Makanya kemarin di step yang ketiga bagaimana menyadari pola alpha step, yaitu menyadari 3 titik yang bisa diamati, yang harus diamati teman-teman ketika membangun jembatan sensorik alpha. Ketika teman-teman sudah bilang semuanya, saya merasa ngantuk sekali, saya merasa pengen tidur, saya berhentikan karena teman-teman, saya takutnya sesi sebelum selesai sudah tidur semua. Banyak yang seperti itu memangnya. Iya, benar karena sekali. dia merasakan menemukan, oh ini aku yang sebenarnya gitu. Iya, Dan benar ketika dia sekali. stay di situ kan Iya. bener-bener pure nyaman, damai gitu. Nyaman sekali. Efeknya kan ketika kemudian sampai di alpha masuk beta ya bisa tertidur. Iya. Makanya kemarin di sesi awal teman-teman, tapi saya yakin teman-teman. Ini saya yang bablas tidur saat webinar kemarin katanya Mbak Alma. Oh iya, baik. Jadi teman-teman ketika mempelajari alpha step tadi akan sangat mudah mengolah gelombang otaknya. Jadi
jadi akan sangat menjalani kehidupan dengan lebih mudah lagi. Dan teman-teman ketika juga mempelajari skill dasar pelepasan juga sudah bisa menguasainya, maka teman-teman akan mampu melepaskan berbagai macam emosi negatifnya dalam waktu yang cepat. Ketika teman-teman bisa yang di Zoom ketiga itu teman-teman bisa mempelajari melepas keinginan dasar, maka teman-teman akan sangat mudah stay di dalam. Jadi teman-teman tidak terpengaruh lagi oleh keinginan-keinginan dasar, sehingga teman-teman kembali berada di wilayah di atas garis, dan teman-teman akan sangat mudah menemukan berbagai macam problem solving. Dan ketika yang paling asik yang selama ini diminati teman-teman yaitu berada di wilayah manifest dan berada di being. Ketika berada di being, teman-teman kemarin tidak mau selesai. Oh gitu? Ya, jadi teman-teman yang di kelas itu ketika kita ajak berada di being itu semuanya tidak mau selesai dan selalu pengen stay di sana. Dan ini rencananya nanti juga mau saya sharekan ke teman-teman. Saya ajak lebih dalam lagi ke being dengan melepas semua kemelekatan. Untuk praktek pada sesi live hari ini. Iya. Nanti kita ke situ ya teman-teman ya. Tapi aku masih ada beberapa hal yang pengen aku konfirmasi gitu Mas Ferry. Di tahun 2009 itu aku selalu diingatkan sama guruku gitu ya. Dan ingat, kamu ketika dalam kondisi bahagia gitu ya, muncul perasaan gitu di dalam hati gitu, jangan lupa kamu berhenti dan berdoa gitu ya. Minta dengan tulus apa yang kamu butuhkan, dan itu aku inget-inget dan selalu aku terapkan. Ternyata aku setelah saya rasionalisasikan Mas Ferry, oh ya pantas itu mungkin aku lagi berada pada alfa, gitu ya, kondisi otak yang alfa. Benar sekali. Even itu adalah kita menyanyi dan seterusnya gitu ya Mas ya. Itu sekali. Mungkin pada saat nyanyi pun doa itu menjadi cepat terjadi gitu ya Mas. Benar sekali Mas, benar sekali. Jadi dalam wilayah kondisi bahagia, sukacita tadi, gelombang otak kita sangat harmonis antara reptilian, mamalia tua dan neokortek itu terjadi keharmonisan. Sehingga otak dipaksa untuk memproduksi endorfin, melatonin, serotonin dalam jumlah yang sangat-sangat besar, sehingga kita mengalami suatu proses kesadaran yang non pengalaman. Jadi suatu proses kesadaran yang menurut saya itu perlu dialami oleh setiap orang, sehingga di wilayah kesadaran itu teman-teman akan ditumbuhkan cara pandangnya, kebijaksanaannya, cara pandangnya, dan berbagai macam cara dia dalam menjalani kehidupan akan ditumbuhkan semuanya. Bahkan belief system yang selama ini negatif akan dirilis juga seperti itu. Nah, ini sekaligus memberikan sebuah jawaban bahwa kalau misalnya ada pertanyaan, kaya dulu baru bahagia atau bahagia dulu baru kaya, maka bahagia dulu baru kaya deh kayaknya. Iya, benar sekali Mas, karena dengan mempunyai perasaan bahagia, kita akan kaya di dalam dan itu akan menjadi realita. Jadi bahagia itu seni menjalani kehidupan untuk sukses. Nah, mungkin teman-teman akan bertanya, gimana bisa bahagia Mas kalau cicilan banyak gitu kalau tanggungan besar gitu ya. Nah, gimana nih Sedona Method memecahkan masalah ini kira-kira? Baik, jadi ketika kita mempunyai berbagai macam keluhan secara finansial, sebenarnya kita harus sadar bahwa kita berada di bawah garis. Bawah garis itu kita mandek kita berada di wilayah mandek. Karena sejatinya ketika kita berada di atas garis, kita nggak akan mungkin mempunyai berbagai macam keluhan-keluhan secara finansial. Karena kalau kita berada di bawah garis, berarti kita berada di luar sistem rahmatnya Allah atau sistem rahmatnya Tuhan. Kita harus kembali login dengan kita harus kembali login yaitu kita masukkan passwordnya tadi. Passwordnya yaitu kita berserah diri, melepas semua keinginan kita atau mengingatnya, dan kita akan kembali kepada fitrah kita. Bahagia dan sukses tadi itu udah jelas fitrah kita. Berarti kalau
berada di wilayah itu, kita harus segera sadar bahwa kita di luar sistem rahmatnya. Kalau kita berada di luar sistem rahmatnya, berarti kita harus kembali mengingat, ya Rob, saya kembali kepadamu, saya bertobat kepadamu, atau kita melakukan proses pelepasan yang perlu kita lakukan. Kita mandek selama ini di wilayah perasaan atau emosi apa. Kalau kita berada di wilayah mungkin rasa dendam, marah, benci, segera lepaskan. Teman-teman akan segera berada di atas garis, dan semua masalah itu saya yakin akan selesai, karena di wilayah di atas garis solusi sudah ada. Solusi sudah ada dan kita tinggal menjalankannya. Iya, Mas. Aku tuh kadang ketika berada di bener-bener mindfulness gitu ya, hadir di sini saat ini utuh gitu ya, the power of now gitu. Itu tuh nggak ada sesuatu yang bisa membuatku menderita gitu. Iya, benar sekali. Tetapi itu tidak bisa berjalan secara konsisten gitu ya. Iya, benar sekali. Kadang kalau udah kebawa yang namanya pikiran dan perasaan, seolah-olah kalau aku tuh sebagai pikiran dan perasaan, itu menderita banget gitu ya. Apa sih Mas 2-3 kalimat yang bisa nge-trigger saya dan sahabat-sahabat semuanya, teman-teman yang nonton ini, yang itu kemudian bisa ngingetin, oh aku yang fitrah itu ini loh, yang sebenarnya sudah sempurna, yang sebenarnya itu tuh gimana? Kalau di tekniknya Mas Ferry apa? Kalimat yang untuk menyadarkan kita, membawa untuk kemudian kita berada di atas garis atau stay of awareness tadi. Iya. Jadi kita harus menyadari bahwa yang paling utama kita yaitu berhenti menilai, menganalisa, menghakimi dan membandingkan. Selesai di situ dulu. Kita selesai di situ dulu, kita akan bisa melihat perbedaan antara pikiran atau ilusi tadi dan kesadaran kita. Kita berhenti menilai, menganalisa dan menghakimi, kita akan kembali. Jadi kita tidak perlu mencari diri kita yang sejati, itu fitrah kita. Kita tinggal stay di sana. Stay di kesadaran aja, nyamatin aja tanpa menilai gitu kira-kira. Iya, benar sekali. Nanti saya akan coba bantu teman-teman, kita bereksperimen masuk ke sana, pakai setupnya Sedona Method. Jadi teman-teman nanti coba setelah berada di wilayah sana, nanti akan saya ajak lebih dalam lagi melepas beberapa kemelekatan. Jadi teman-teman akan stay lebih lama di sana. Nah, jadi itu teman-teman, habis ini Mas Ferry akan membawa kita masuk ke kesadaran yang sejati itu, kira-kira beingness di atas garis atau langit atau lautan, apalah sebutannya ya. Jadi teman-teman akan bisa merasakan kebahagiaan tanpa syarat, even utangnya banyak gitu ya. Banyak problem di dalam hidupnya, masalah apa aja, tapi teman-teman bisa menemukan kebahagiaan tanpa syarat karena bisa mengalami dimensi kesadaran secara utuh gitu ya Mas Ferry ya. Oke. Nah, tapi mungkin satu pertanyaan terakhir dulu sebelum kita praktek ya, teman-teman nanti stay semuanya ya. Silakan nanti berikan testimoninya gitu. Terakhir Mas Ferry, sebelum kita praktek. Nah, setelah Coach Ferry ini menekuni teknik Sedona Method, tantangan atau hambatan dalam menerapkan ilmu ini apa Mas? Tantangan yang dihadapi teman-teman Mas? Ketika kita kembali mempraktekkan ilmu ini, ternyata tantangan-tantangan yang selama ini saya kira susah itu ternyata nggak ada Mas. Jadi ketika semua masalahnya itu sebenarnya ada di dalam diri kita, bukan di luar diri kita. Ketika kita mungkin merasa nggak nyaman dengan seseorang, atau kita mungkin punya masalah apa, atau mungkin kita dari aspek finansial masih kurang, dan berbagai macam keluhan-keluhan atau berbagai macam masalah, sebenarnya masalahnya ada di dalam diri kita. Kita yang rilis di dalam, maka itu semua akan rilis. Mencari jalan ke dalam ya? Iya. Jadi perjalanan yang selama ini saya kira keluar, ternyata salah. Selama ini perjalanan yang sebenarnya itu adalah ke dalam. Iya, perjalanan ke dalam agar kita mencapai wilayah kesadaran yang lebih tinggi lagi. Dan itu secara teknik mungkin teman-teman ya nyamannya di mana gitu kira-kira ya Mas Ferry ya? Benar sekali. Kalau saya dulu ngelatihnya kan ketika ada hal yang nggak enak gitu Mas, selalu saya nyeplos, wah ini tanggal mau naik level gitu ya. Iya, benar sekali. Selalu diarahkan ke positif, dan itu benar sekali. Paham itu the law of
projection sih ya. Iya. Tidak penting apa tuh namanya kejadiannya apa, yang penting respon di dalamnya bagaimana gitu Benar kira-kira ya, sekali, Mas Mas. Ferry ya. Benar sekali, benar Oke, sekali. baik Iya. Mas Ferry, abis ini kita akan lanjutin untuk praktek. Mas Ferry akan membawa teman-teman masuk ke dimensi kesadaran yang lebih mendalam, dan di situ nanti kita akan bisa rilis berbagai macam kemelekatan-kemelekatan yang itu justru akan menghambat kemajuan, kemakmuran kita dan lain sebagainya gitu ya, teman-teman ya. Siap ya, habis ini kita rilis bareng-bareng, kita akan masuk di atas garis beingness gitu. Keberadaan di mana kita tidak kekurangan apapun, kita sudah sempurna seperti apa adanya, kita menjadi langit yang tidak pernah terpengaruh oleh lalu lintas cuaca, awan dan seterusnya. Gitu ya Mas Ferry ya? Iya, siap. Oke, sip.